Arman menarik napas dalam-dalam, menikmati udara pagi yang masih segar. Matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tua di ujung jalan, menyinari lapak dagangannya yang sederhana. Ia sudah berjualan nasi uduk di pinggir jalan ini sejak 3 tahun lalu, melanjutkan usaha ibunya yang kini mulai sakit-sakitan. Hidupnya mungkin tidak mewah, tapi cukup untuk bertahan. Setiap pagi ia berdiri di depan lapaknya, melayani pelanggan yang sebagian besar sudah menjadi langganan tetapnya. Beberapa tukang ojek, pegawai kantoran, dan anak sekolah mampir untuk membeli sarapan sebelum memulai hari mereka. "Arman, tambah sambalnya dikit ya," ujar Pak Jaya, seorang sopir angkot yang selalu datang pukul 6. Arman tersenyum dan menambahkan sesendok sambal ke bungkus nasi uduk. "Siap, Pak. Jangan marah-marah kalau kepedesan ya." Pak Jaya terkekeh sebelum beranjak pergi. Seperti pagi-pagi sebelumnya, hidup berjalan seperti biasa. Namun ketenangan itu mulai terganggu ketika suara sirene polisi meraung di kejauhan. Arman melirik ke arah jalan utama, di mana sebuah mobil patroli melaju kencang. Beberapa orang di warung sebelah menoleh, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. "Lagi ada kasus apa, ya?" bisik seorang ibu sambil menyeruput teh hangatnya. Arman tidak terlalu memikirkannya. Di kota ini suara sirene bukanlah hal langka. Namun, ia tidak tahu bahwa suara itu akan menjadi pertanda buruk dalam hidupnya. Bahwa hari-hari tenang yang ia jalani akan segera berakhir dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang mulai sepi. Arman menutup lapaknya lebih awal karena cuaca buruk. Ia mengayuh sepeda tuanya dengan hati-hati, menghindari genangan air di sepanjang gang menuju rumah. Namun, baru beberapa meter dari rumahnya, 2 mobil polisi melaju kencang dan berhenti mendadak di depan gang. Sirene mereka sudah dimatikan, hanya terdengar suara pintu mobil dibanting dengan kasar. Beberapa polisi keluar tergesa-gesa, membawa senter dan senjata. Arman memperlambat kayuhan sepedanya, merasa ada yang tidak beres. Matanya menangkap sekumpulan orang yang berdiri di depan warung kopi dekat gang rumahnya, berbisik-bisik dengan wajah cemas. Tiba-tiba, salah satu polisi menoleh ke arahnya. "Hei, kamu!" Arman terkejut dan menunjuk dirinya sendiri. "Saya, Pak." "Ya, kamu! Turun dari sepeda!" Polisi itu berjalan cepat ke arahnya, diikuti 2 rekannya. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, seorang polisi lain mencengkeram lengannya dengan kasar. "Kamu yang habis lari dari TKP, kan?" Arman mengernyit. "Maaf, saya tidak mengerti, Pak. TKP apa?" "Jangan pura-pura bodoh." Polisi itu menekan bahunya, membuatnya setengah berlutut di tanah. "Ada saksi yang melihat seseorang mirip kamu lari dari lokasi perampokan." Arman terkejut bukan main. "Perampokan? Saya baru pulang dari jualan. Tanyakan ke pelanggan saya, Pak." Namun polisi tidak mau mendengarkan. Salah satu dari mereka mengeluarkan borgol dan memborgol kedua tangan Arman dengan paksa. "Jangan macam-macam. Kamu sudah masuk daftar buronan," bentak seorang polisi lain. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, sebagian takut, sebagian lagi bingung. Seorang ibu mencoba protes. "Pak, saya lihat dia baru pulang jualan. Bagaimana mungkin?" "Diam, Bu, ini urusan polisi," bentak seorang petugas, membuat warga tak berani lagi ikut campur. Arman mencoba melawan, tapi dengan cepat seseorang menekan kepalanya ke tanah. Sebelum ia bisa berkata lebih banyak, sebuah pukulan keras mendarat di perutnya. Napasnya sesak, kepalanya berputar. Yang ia ingat setelah itu hanyalah suara hujan yang mengguyur tubuhnya, suara langkah kaki, dan suara sirene mobil polisi yang kembali meraung, membawa dirinya pergi menuju kegelapan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kepala Arman masih terasa pusing saat ia mulai sadar. Ruangan di sekitarnya gelap dan lembab, hanya ada satu lampu redup yang menggantung di langit-langit. Tangannya masih terborgol di belakang kursi besi yang dingin. Sebuah suara berat memecah keheningan. "Bangun, bangsat!" Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Arman terhuyung, matanya terbuka sepenuhnya. Di hadapannya, berdiri seorang pria berseragam polisi dengan wajah bengis. 2 polisi lainnya berdiri di sudut ruangan, mengawasi. "Ayo ngomong, ngaku kalau lo yang ngerampok minimarket itu," bentak polisi itu, menghantamkan telapak tangannya ke meja. Arman menggeleng panik. "Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya jualan dari pagi sampai malam, tanyakan ke pelanggan saya." Polisi itu menyeringai sinis. "Oh, jadi lo masih mau main keras, ya?"
Tanpa peringatan, satu pukulan mendarat di perut Arman. Ia tersentak, batuk-batuk nyaris terjatuh bersama kursinya. "Jangan bikin kita repot, Man," kata seorang polisi lain dengan nada lebih santai, tapi matanya dingin. "Lu tinggal ngaku, semua ini bakal selesai cepat." "Tapi saya nggak salah, Pak." Suara Arman bergetar. Tubuhnya masih gemetar akibat pukulan tadi. Polisi pertama tertawa kecil, lalu melemparkan sebuah foto ke pangkuan Arman. Foto itu menunjukkan seorang pria bertopeng, terekam CCTV di depan minimarket. "Itu lo, kan?" Arman memandang foto itu dengan bingung. "Bukan, Pak. Saya bahkan nggak pernah ke tempat itu." Seorang polisi yang lain mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik bening, sebuah jaket hitam. Jaket ini ditemukan di dekat lokasi kejadian, sama persis dengan yang sering lo pakai. Arman menelan ludah. Jaket hitam memang sering ia pakai saat berjualan. Tapi bukan berarti jaket dalam plastik itu miliknya. "Ini jebakan," gumamnya pelan. Belum sempat ia bicara lebih jauh, sebuah pukulan kembali mendarat di rahangnya. Arman terhuyung ke samping, darah mengalir dari sudut bibirnya. Polisi yang pertama kali memukulnya kini berjongkok di sampingnya, berbicara dengan suara lebih pelan. "Lu tahu kan, Man? Orang kayak lu nggak punya kuasa buat nolak. Lu bisa nolak sekarang, tapi gue jamin, besok lu bakal lebih nyesel." Arman menggigit bibirnya, menahan sakit dan ketakutan. Ia tahu jika ia menyerah dan mengaku, hidupnya akan berakhir di penjara untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Tapi jika ia melawan, apa ada harapan untuk bertahan? Malam itu Siti, ibu Arman, duduk gelisah di ruang tamu rumahnya, yang sederhana. Tangannya bergetar saat menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Sudah lebih dari 24 jam sejak Arman dibawa polisi dan tidak ada kabar apapun tentangnya. "Bu, kita harus cari bantuan," ujar Nita, adik Arman yang sejak tadi mondar-mandir di depan pintu. "Tapi siapa yang mau bantu kita, Nak?" Suara Siti lemah. Nita menggigit bibirnya. Semua orang tahu bahwa melawan polisi bukan perkara mudah. Tidak ada yang berani menentang mereka, apalagi keluarga kecil seperti mereka. Tapi Nita tidak bisa diam saja. Dengan tekad bulat, keesokan harinya ia pergi ke kantor polisi bersama pamannya, Pak Warto. Mereka mencoba meminta penjelasan tentang penangkapan Arman, tapi yang mereka dapatkan hanyalah tatapan dingin dan kata-kata ketus. "Kami masih dalam proses penyelidikan. Silakan pulang dan tunggu informasi lebih lanjut," ujar salah satu petugas di meja depan. "Tapi Arman nggak bersalah. Setidaknya kasih tahu kami keadaannya," protes Nita. "Tunggu di rumah, jangan ganggu tugas kami," bentak petugas itu. Nita mengepalkan tangan, tapi Pak Warto menahannya. "Kita pergi dulu, Nak." Saat keluar dari kantor polisi, air mata kemarahan menetes di pipi Nita. Ia tahu, tidak ada gunanya berharap pada sistem yang sudah rusak ini. Namun, di tengah keputusasaan itu, seseorang menepuk bahunya. "Kamu keluarga Arman?" Nita menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 40-an dengan kemeja kusut dan wajah serius. "Siapa Anda?" "Nama saya Rudy. Saya dari LSM Keadilan Rakyat. Saya dengar soal kasus ini dan saya ingin membantu," katanya. Mata Nita berbinar. Ini adalah secercah harapan pertama yang mereka dapatkan. 2 hari kemudian, Rudy mengajak Nita bertemu dengan seorang jurnalis bernama Dina yang bekerja di sebuah media independen. Dina tertarik dengan kasus ini setelah mendengar tentang kejanggalan dalam penangkapan Arman. "Ada banyak kasus seperti ini, tapi kalau kita bisa mendapatkan bukti bahwa Arman dijebak, kita bisa angkat kasus ini ke publik," ujar Dina. Dina mulai mengumpulkan informasi. Ia mendatangi beberapa pelanggan Arman yang bisa menjadi saksi bahwa Arman sedang berjualan saat perampokan terjadi. Ia juga menemukan kejanggalan dalam rekaman CCTV yang digunakan polisi sebagai bukti, gambar pelaku buram, dan tubuhnya tidak sepenuhnya mirip dengan Arman. Namun, ketika berita pertama tentang kasus ini mulai beredar di media sosial, ancaman pun mulai berdatangan. Nita menerima pesan anonim di ponselnya. "Berhenti cari masalah kalau nggak mau ada yang celaka." Seseorang juga mulai mengawasi rumah mereka dari kejauhan. Tekanan semakin besar. Polisi yang menangkap Arman mulai gusar karena kasus ini mulai menarik perhatian publik. Dan dalam waktu singkat, perjuangan Nita dan para aktivis berubah menjadi lebih dari sekedar mencari keadilan. Ini menjadi pertarungan melawan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih kejam dari yang mereka duga.
Malam itu, Dina duduk di depan laptopnya, menatap layar dengan serius. Ia baru saja mendapatkan rekaman CCTV yang lebih jelas dari minimarket tempat perampokan terjadi. Seorang informan anonim mengirimkan rekaman itu kepadanya melalui email dengan pesan singkat. Periksa baik-baik, ada yang tidak beres. Dina memutar ulang video itu berulang kali. Jika dibandingkan dengan rekaman yang diberikan polisi, ada perbedaan mencolok. Di rekaman baru ini, wajah pelaku terlihat lebih jelas dan yang mengejutkan, tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan Arman. Jadi mereka benar-benar mengedit bukti? Gumam Dina. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera menghubungi Rudy. Sementara itu, di dalam sel tahanan Arman duduk termenung. Tubuhnya masih dipenuhi luka lebam akibat interogasi beberapa hari terakhir. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana, tapi satu hal yang pasti, polisi tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pintu sel terbuka, dan seorang polisi berpakaian preman masuk. Ia membawa sebuah dokumen dan meletakkannya di depan Arman. Tanda tangan ini, dan semuanya selesai, katanya dengan suara tenang. Arman melirik dokumen itu. Sebuah pengakuan tertulis bahwa ia mengakui semua tuduhan perampokan. Tidak, jawab Arman pelan. Polisi itu menghela napas, lalu menepuk pundaknya dengan keras. Kau pikir kau punya pilihan? Arman tetap diam. Melihat Arman tak bergeming, polisi itu beranjak keluar. Tapi sebelum pergi, ia berkata dengan nada dingin, "Jangan sampai keluargamu ikut kena masalah." Arman merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman kosong. Di luar, Nita dan Rudy terus bergerak. Setelah mendapatkan rekaman CCTV asli, mereka menemui seorang pengacara bernama Satrio, yang dikenal sering menangani kasus pelanggaran hukum oleh aparat. Kalau bukti ini benar, kita bisa mendesak polisi untuk membuka kasus ini lebih luas, kata Satrio setelah melihat rekaman tersebut. Namun upaya mereka tidak berjalan mulus. Beberapa saksi yang awalnya bersedia membantu tiba-tiba menghilang atau menolak berbicara. Bahkan, ada yang mengaku diancam oleh orang-orang tak dikenal. Dina pun mendapat tekanan. Kantor medianya didatangi beberapa polisi berpakaian preman yang meminta agar berita tentang Arman diturunkan. Kalian nggak bisa menutupi ini selamanya, kata Dina dengan tegas. Salah satu polisi itu tersenyum sinis. Kita lihat nanti. Situasi semakin panas. Nita, Rudy, dan tim mereka harus bergerak cepat sebelum semua bukti hilang. Sebelum mereka kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Arman dari kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Pagi itu, Nita, Rudy, dan Dina berkumpul di sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi dari jalan utama. Mereka sudah tahu bahwa gerak-gerik mereka diawasi, tapi mereka tidak punya pilihan selain terus melawan. Saya baru saja dapat kabar dari pengacara Satrio, kata Rudy dengan wajah tegang. Polisi mulai mengajukan dakwaan resmi untuk Arman. Mereka ingin mempercepat persidangan supaya kasus ini selesai sebelum terlalu banyak orang tahu. Nita mengepalkan tangannya. Mereka takut kalau kasus ini semakin viral. Dina menyesap kopinya, lalu meletakkan ponselnya di meja. Saya sudah menghubungi beberapa media lain. Beberapa tertarik untuk meliput, tapi mereka juga khawatir. Polisi bisa menekan mereka kapan saja. Kita butuh sesuatu yang lebih besar, kata Rudy. Kita harus memastikan kasus ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk menggelar konferensi pers dan menyebarkan rekaman CCTV asli ke publik. Jika berita ini menyebar luas, polisi akan kesulitan menutupi kebohongan mereka. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, mereka mulai merasakan tekanan yang lebih berat. Malamnya, saat Nita pulang ke rumah, ia menemukan pintu rumahnya sedikit terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam. Ruangan berantakan. Kursi terguling, lemari terbuka, dan barang-barang berserakan di lantai. "Ibu!" panggil Nita panik. Dari dalam kamar, terdengar suara gemetar. "Nita!" Nita bergegas masuk dan menemukan ibunya duduk di lantai, wajahnya pucat dan ketakutan. "Ada orang yang masuk. Mereka mencari sesuatu. Mereka bilang kalau kita terus ikut campur, mereka tidak akan sekedar memberi peringatan," bisiknya dengan suara bergetar. Nita merasakan darahnya mendidih. Mereka tidak akan membuat kami takut, tapi ia sadar ancaman ini nyata. Mereka sedang berhadapan dengan pihak yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk membungkam mereka. Sementara itu,
Dina yang sedang dalam perjalanan pulang juga mengalami kejadian serupa. Saat ia menyetir, sebuah mobil hitam membuntutinya di belakang. Dina mencoba tetap tenang, tapi mobil itu semakin mendekat. Tiba-tiba, mobil itu menyalip dan memepet mobilnya. Seorang pria bertopeng turun dan menghampiri kaca mobil Dina sambil menggedor kaca dengan keras. "Buat apa kamu ikut campur?" Suara pria itu dingin dan mengancam. Dina mencoba tetap tenang. "Saya hanya mencari kebenaran. Tidak ada kebenaran di sini. Kalau kamu terus maju, kamu yang akan jadi korban berikutnya." Pria itu kemudian memukul kaca mobilnya dengan keras sebelum pergi. Dina menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu, perlawanan mereka kini telah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Di dalam tahanan, Arman juga tidak luput dari tekanan. Seorang tahanan lain mendekatinya di dalam sel. "Dengar, kalau lo masih ngotot nggak ngaku, lo nggak bakal selamat di sini." Arman menatap orang itu dengan tegas. "Gue nggak bersalah." Tahanan itu tertawa kecil. "Kita lihat seberapa lama lo bisa bertahan." Malam itu, Arman dihajar oleh beberapa orang di dalam selnya. Ia tahu, mereka disuruh oleh seorang polisi. Tidak hanya ingin membuatnya menyerah secara hukum, mereka ingin menghancurkannya secara mental dan fisik. Di luar sana, keluarganya dan para aktivis terus berjuang. Tapi pertanyaannya, apakah mereka cukup kuat untuk melawan kekuatan besar yang ingin menutupi kejahatan ini? Malam itu, Nita, Rudy, Dina, dan Satrio berkumpul di rumah aman milik seorang rekan aktivis. Setelah serangkaian ancaman yang mereka terima, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bertindak setengah-setengah. "Kita harus bertindak sekarang," kata Dina dengan nada tegas. "Jika kita menunggu lebih lama, mereka bisa menghilangkan bukti atau bahkan mengorbankan Arman." Satrio mengangguk. "Saya sudah berbicara dengan beberapa pengacara HAM. Kita bisa mengajukan gugatan terhadap kepolisian atas rekayasa kasus ini. Tapi kita butuh dukungan publik yang lebih besar." Nita menggigit bibirnya. "Bagaimana caranya?" "Sosial media," jawab Rudy. "Jika kita bisa membuat kasus ini viral, polisi tidak akan bisa menutupinya. Tekanan dari masyarakat akan memaksa mereka untuk bertindak." Dina kemudian mengeluarkan ponselnya. "Saya bisa menulis berita yang lebih tajam dan menyebarkannya ke beberapa media independen. Tapi kita juga butuh sesuatu yang lebih kuat, kesaksian dari dalam kepolisian sendiri." Mereka semua saling bertukar pandang. "Kepala polisi daerah itu dikenal korup," kata Satrio. "Tapi tidak semua orang di kepolisian sama. Mungkin ada seseorang di dalam yang muak dengan sistem ini dan bersedia membantu." Rudy berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. "Saya tahu seseorang yang bisa kita hubungi." Di tempat lain, seorang perwira polisi bernama Rahmat duduk gelisah di dalam kantornya. Ia telah mengabdi sebagai polisi selama lebih dari 2 dekade, tapi semakin lama, ia semakin muak dengan praktik korupsi yang terjadi di dalam institusinya. Rahmat sudah mendengar tentang kasus Arman. Ia tahu bahwa bocah itu tidak bersalah, tapi ia juga tahu betapa berbahayanya menentang atasan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kami tahu Anda ingin kebenaran. Kami butuh bantuan Anda." Rahmat menelan ludah. Ia bisa saja mengabaikan pesan itu, tapi sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Keesokan harinya, sebuah video mulai menyebar di media sosial. Video itu menunjukkan pernyataan dari Rudy dan Nita tentang kasus Arman, disertai rekaman CCTV asli dan bukti-bukti lainnya. Tagar "Bebaskan Arman" mulai trending. Ribuan komentar memenuhi media sosial, mengecam kepolisian dan menuntut keadilan. Media besar mulai melirik kasus ini. Beberapa jurnalis mulai mempertanyakan kejanggalan dalam proses hukum Arman. Tekanan semakin besar. Namun di sisi lain, ancaman terhadap mereka juga meningkat. Sore itu, rumah Nita dilempari batu oleh orang tak dikenal. Dina mendapat telepon ancaman yang menyebutkan alamat rumahnya. Bahkan Satrio mendapat surat peringatan dari pihak berwenang untuk berhati-hati dalam menangani kasus ini. Tapi mereka tidak mundur. Dan di dalam kantor polisi, Rahmat akhirnya membuat keputusan besar. Ia bersedia menjadi saksi untuk membongkar kebusukan di dalam institusinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cukup untuk menyelamatkan Arman sebelum semuanya terlambat? Kota mulai gempar.
tagar bebaskan Arman terus mendominasi media sosial dan berbagai media mulai mengangkat kasus ini. Beberapa pejabat kepolisian mulai merasa terpojok, tetapi mereka tetap bertahan dengan narasi bahwa Arman adalah pelaku yang sah. Di sisi lain, Rahmat, perwira polisi yang memutuskan untuk membantu, mulai mengumpulkan bukti dari dalam institusinya. Ia mendapatkan rekaman interogasi Arman yang menunjukkan adanya penyiksaan, serta dokumen yang membuktikan manipulasi barang bukti. Namun, sebelum ia sempat mengirimkan semuanya kepada Satrio, ia mendapat peringatan keras dari rekan-rekannya. "Kau tahu apa yang kau lakukan, Rahmat?" Rahmat menatap tajam rekannya yang kini berdiri di hadapannya. "Aku hanya ingin melakukan hal yang benar." "Tidak ada yang namanya hal yang benar di sini. Kalau kau terus ikut campur, kau yang akan dijadikan kambing hitam berikutnya." Rahmat tahu ancaman itu bukan main-main, tapi ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Sementara itu, di pengadilan, sidang pertama Arman dimulai. Pihak kepolisian menghadirkan saksi palsu dan bukti-bukti rekayasa untuk semakin menjeratnya. Pengacara Arman, Satrio, berusaha membongkar kebohongan mereka, tetapi hakim tampaknya sudah dipengaruhi oleh tekanan dari kepolisian. Saat itu, Nita dan Dina yang berada di luar pengadilan melakukan siaran langsung di media sosial. "Ini bukan sekedar kasus salah tangkap," kata Nita di depan kamera. "Ini tentang bagaimana aparat bisa menghancurkan hidup seseorang demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Kita tidak boleh diam." Namun, tiba-tiba, seorang pria berbadan tegap mendekat dan merebut kamera mereka. "Berhenti menyebarkan fitnah," bentaknya. Keributan terjadi. Polisi mulai mendorong para pendukung Arman yang berkumpul di luar pengadilan. Beberapa aktivis ditangkap dengan alasan mengganggu ketertiban. Suasana semakin kacau. Di dalam ruang sidang, hakim bersiap membacakan putusannya. Namun tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka dengan keras. Rahmat masuk membawa sebuah amplop besar di tangannya. "Saya punya bukti bahwa kasus ini direkayasa," serunya. Ruangan seketika gempar, jaksa keberatan, tetapi Satrio segera maju dan meminta hakim untuk mempertimbangkan bukti yang diajukan Rahmat. Hakim tampak ragu, tetapi tekanan dari publik semakin besar. Akhirnya, ia setuju untuk meninjau ulang kasus ini. Keputusan ditunda, tetapi harapan mulai terlihat. Namun, malam itu, Rahmat ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir jalan dengan luka parah di tubuhnya. Seseorang telah menyerangnya. Saat Nita dan Rudy menjenguknya di rumah sakit, Rahmat hanya bisa berbisik pelan, "Jangan berhenti, teruskan perjuangan ini." Nita mengepalkan tangannya. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Tapi mereka juga tahu, perjuangan ini masih jauh dari selesai. 3 hari setelah serangan terhadap Rahmat, publik semakin marah. Tagar bebaskan Arman berubah menjadi tagar reformasi kepolisian, menuntut pembersihan di tubuh institusi yang korup. Media-media besar akhirnya tak bisa lagi mengabaikan kasus ini. Di pengadilan, hakim akhirnya menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Rahmat sebelum ia diserang. Rekaman interogasi yang memperlihatkan penyiksaan terhadap Arman diputar di ruang sidang. Suasana tegang, tetapi wajah-wajah beberapa pejabat kepolisian mulai pucat. Jaksa mencoba menyangkal keabsahan bukti tersebut, tetapi tekanan dari publik dan pengacara Satrio terlalu besar. Hakim menghela napas panjang sebelum akhirnya mengetukkan palunya. Dengan ini, terdakwa Arman dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan. Suasana ruang sidang langsung riuh. Nita menangis bahagia, sementara Dina memeluknya erat. Rudy mengangkat tinjunya ke udara, sedangkan Arman hanya bisa terisak dalam diam, tak percaya bahwa mimpi buruknya akhirnya berakhir. Tapi kemenangan ini tidak sepenuhnya utuh. Meskipun Arman dibebaskan, tidak semua pelaku kejahatan dalam kepolisian mendapat hukuman. Kapolres yang bertanggung jawab atas rekayasa kasus ini hanya dimutasi ke daerah lain tanpa konsekuensi serius. Beberapa perwira yang terlibat menghilang dari sorotan publik seolah-olah tak pernah ada. Hanya beberapa petugas bawahan yang dijadikan kambing hitam dijatuhi hukuman ringan untuk meredakan kemarahan masyarakat. Nita, Dina, dan Rudy menyaksikan ini dengan getir. Mereka tahu bahwa meskipun Arman bebas, sistem yang telah menghancurkan hidupnya masih tetap berdiri tegak. "Jadi begini akhirnya?" tanya Dina dengan nada sinis. Satrio menghela napas. "Kita memenangkan pertempuran tapi belum memenangkan perang." Rahmat, yang kini masih dalam pemulihan di rumah sakit, hanya bisa tersenyum lemah ketika mendengar kabar pembebasan Arman. Setidaknya, 1 nyawa berhasil diselamatkan,
gumamnya. Nita menatap keluar jendela, melihat langit yang perlahan mulai gelap. Perjuangan mereka mungkin belum selesai. Masih banyak ketidakadilan yang terjadi di luar sana. Tapi mereka telah membuktikan satu hal, bahwa suara rakyat bisa mengalahkan kekuasaan meski dengan harga yang mahal.